Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan perlindungan dan rahmat oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Anak-anak kelas 5 yang Bapak sayangi, kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan KBM daring pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020. Yang mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Bapak bisa menyampaikan materi dengan baik, dan mudah-mudahan kalian juga mendapatkan ilmu yang manfaatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa sebelum kita melangkah untuk membahas materi, mari kita membaca doa terlebih dahulu, membaca doa surat Al-Fatihah dan doa belajar 1, yang dengan harapan kita diberikan kelancaran dan ilmu yang barokah. Amin. Billahi ta'ala bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar 1. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah kita telah membaca doa bersama. Mudah-mudahan dengan bacaan doa kita segala hajat kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan khusus untuk pembelajaran ini kita dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar. Baik, seperti biasa anak-anak, kalau ketemu Bapak pasti kita mau belajar antara matematika dan tematik. Oleh karena itu anak-anak mohon dipersiapkan buku paketnya. Kita hari ini, hari Senin, jadwalnya adalah pembelajaran tematik. Kita masih melanjutkan tematik pembelajaran yang telah disampaikan di waktu minggu lalu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, dan yang kedua adalah mempelajari mengenai peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal kita. Oke anak-anak, kita langsung ke materi. Nah, ada beberapa slide atau video ya. Hari ini kita akan menonton video terlebih dahulu.
insya Allah ketika kita sudah menonton video nanti anak-anak akan paham apa yang akan kita pelajari hari ini mengenai Pancasila dan kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Baik, dipersiapkan, jangan ngobrol, tetap fokus, dan silakan menonton video yang Bapak tayangkan. Mangga. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai Pancasila, kita akan mengingat kembali tentang bunyi Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, lambang sila Pancasila. Sila yang pertama dilambangkan dengan bintang, seperti yang tampak pada gambar tersebut ya. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sedangkan sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang kita masuk di nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Apa sajakah itu? Mari kita simak satu persatu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama antara lain: 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain: 1. Persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Solidaritas antar sesama manusia. 3. Perdamaian. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 5. Saling mencintai sesama manusia. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga antara lain: 1. Rela berjuang dan berkorban demi bangsa Indonesia. Yang kedua, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratis. Yang kelima, menerima hasil keputusan bersama. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana dan hemat. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah suka bergotong royong. Nah, itulah anak-anak nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini ya. Sesuai dengan sila keberapakah gambar-gambar berikut ini? Kalau yang pertama ini adalah gambar ya, anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Berarti ini termasuk sila kedua ya, karena ini kan melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Ini termasuk sila yang kedua. Kemudian gambar berikut ini. Nah, ini ada dua orang yang berbeda agamanya. Nah, tampak hidup rukun, hidup berdampingan secara damai. Berarti ini masuk atau sesuai dengan sila yang pertama. Berikutnya, ini ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh. Nah, berarti ini bisa dimasukkan ke sila yang kedua. Berikutnya, ini ada 3 orang anak yang sedang berdiskusi, bermusyawarah. Berarti ini bisa dimasukkan ke sila yang keempat. Yang terakhir, ini adalah beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Berarti ini bisa dimasukkan ke sila 3 atau sila kelima.
Nah, sekian penjelasan Bu Sulis tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tematik kelas 5 SD, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya. Selain itu, sumber daya alamnya pun beragam. Kita dapat menuangkan segala bentuk informasi tentang penyebaran sumber daya alam ataupun keindahan alam Indonesia dengan peta. Dalam peta harus tertera dengan jelas semua bentuk kenampakan buatan yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu. Misalnya seperti sekolah, jembatan, pasar, ruko-ruko, ataupun perumahan penduduk. Kenampakan alam juga harus terlihat dalam peta seperti hutan, sawah, danau, sungai, lautan, dan lain-lain. Ini contoh peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Dilihat ya, area pabrik PT Pupuk Kaltim yang paling atas. Nah, selanjutnya tuh ada Stadion Mula Warman. Dilihat ya, disimak baik-baik contohnya. Nah, ini juga contohnya nih. Ada Komplek Mutiara Rumah Lani, ada pasar tradisional, rumah toko, dan lain-lain ya. Ini juga merupakan contoh petanya ya. Tuh, di situ ada terminal bus, ada kantor pengadilan, rumah sakit. Pokoknya apa yang ada dalam peta adalah gambaran nyata kondisi geografis sekitar. Baik, itulah anak-anak penjelasan tentang materi yang telah ditayangkan melalui video tadi. Mudah-mudahan anak-anak paham. Dan selanjutnya adalah tugasnya ada di buku tematik ya, di tematik 5A halaman 17 mengenai menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian coba kalian buat di buku gambar, buat peta dari tempat tinggalmu sampai sekolah. Nah, silakan kalian buat melalui buku gambar ya, buat peta dari rumah ke sekolah ya. Terima kasih, itu saja yang bisa bersampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.